الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وثوابه ومرضاته وقربه إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا قرة عين رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آله وأصحابه وأهل بيته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وخصوصا إلى روحي الحبيب عبد الله بن علوي الحداد شيخ يحيى بن شرف الدين النووي مشايخنا معلمينا وجميع الأولياء هذه البلدة وجميع الأولياء والصالحين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا والآخرة وعلى ما نوى مشايخنا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alaiha 'ilmah wa basata lahum min fa'ibil minnati ma jarat bihi fi aqdarihil qismah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala al-mudhallali bil ghamamah al-mushaffa'i fil qiyamah al-mutawwaji bil karama al-muqaddami fil imama habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina nuri qulubina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan para asatid, para sesepuh, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah
diberikan nikmat sehat walafiat sehingga bersama-sama bisa menghadiri majelis yang penuh dengan barokah. Salawat serta salam kita haturkan, kita hadiahkan kepada asyrafi khalqillahi ajma'in, paling mulianya seluruh makhluk Allah, junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, masih melanjutkan syarat sahnya bertobat dari perbuatan dosa dan maksiat. Ketika dosa itu hanya berhubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka secara terperinci kemarin disebutkan ada 5 syarat. Yang pertama, meninggalkan perbuatan dosa tersebut spontan. Saat itu juga ketika berniat tobat langsung ditinggalkan. Nomor 2, an-nadamu alaih, yaitu menyesal atas perbuatan dosa yang dilakukan. Nomor 3, punya tekad yang kuat untuk tidak mengulangi lagi sepanjang hidupnya. Nomor 4, terjadinya tobat itu sebelum sakaratul maut, sebelum terlambat. Nomor 5, walaupun kemungkinan kecilnya terjadi kepada kita semua, sebelum matahari terbit dari barat. Itu 5 syarat tobat agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hamba hanya berbuat dosa yang berkaitan atau yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah dosa itu bukan cuma berhubungan dengan Allah, tapi sekaligus berhubungan dengan makhluknya Allah. Kita berbuat salah kepada orang lain, kita menzalimi orang lain, maka selain 5 syarat tadi para hadirin hadirat, ditambah lagi 1 syarat, yaitu raddudz zalamati ila sahibiha. Lek kepingin ketrami tobate kula jenengan, maka syarat ke-6-nya kita harus mengembalikan kezaliman kepada yang berhak atau kepada pemiliknya. Atau kalau tidak, minta ikhlasnya, minta dibebaskan. Jadi ada 2 solusi mengembalikan haknya orang lain. Lek mboten saged kaya ngoten, nggih nyuwun ikhlasi. Oleh karena itu ketika kita ini melakukan dosa yang berkaitan dengan makhluk, maka ini sebetulnya resikonya lebih berat para hadirin.
Lek jenengan cuma dosa teng Gusti Allah, panjenengan ninggalaken salat cukup tobatan nasuha nangis nyesel mari ngono salate diqodhoi pun beres. Panjenengan Ramadan ndak poso tobat wis aku katene istiqomah poso sing biyen-biyen ditinggalaken diqodhoi pun beres. Tapi kalau kita sudah berhubungan dosa ini dengan orang lain, menzalimi orang lain, yaitu contohnya mungkin mencuri hartanya orang lain, mengambil haknya orang lain, warisan dulur misalnya diambil, diakoni, kemudian ketika mungkin dia berdagang kok khianat dalam perdagangannya, menipu orang lain dan lain-lainnya, itu jauh lebih sulit bagi kita, akan lebih memberatkan kita. Bukan cuma itu para hadirin, bukan cuma kita ini akan berat ketika kita ingin bertobat. Yang dikhawatirkan juga nanti orang-orang yang kita zalimi, kalau kita tidak terselesaikan di dunia dengan mereka, maka mereka akan menuntut kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ketika kita ini mengambil haknya orang lain, berarti rizki yang kita dapatkan ini menjadi rizki yang tidak halal. Niku kudu diling-iling. Ketika kita ngambil haknya orang lain, menipu, berkhianat, boten jujur ketika jadi pegawai, ketika dagang misalnya, apalagi warisannya orang lain, warisannya dulur kok diambil, kok diakoni, itu semua menjadi rizki yang tidak halal. Karena kita mengambil dengan cara-cara yang tidak benar, mengambil dengan cara-cara yang batil. Kalau sudah orang ini makan rizki yang tidak halal, kemudian keluarganya di rumah juga dikasih rizki yang tidak halal, jangan harap hidupnya akan berkah dan bahagia. Jangan harap. Yang terjadi hidupnya akan berantakan, rumah tangganya akan berantakan, istrinya tidak akan jadi istri yang solihah, anak-anaknya tidak akan jadi anak yang soleh dan solihah, birrul walidain, tidak akan pernah. Karena makanan itu berpengaruh. Dalam kitab Risalatul Mu'awana ini nanti Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu juga menjelaskan pengaruhnya makanan yang tidak halal dan pengaruhnya makanan yang halal. Beliau menyatakan, walid tu'mati minal halali atharun kabirun fi tanwiril qalbi wa nasyatil jawarihi lil ibadah. Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, walid tu'mati minal halal, makanan yang halal itu terdapat pengaruh yang besar dalam menerangi hati dan dalam semangatnya anggota badan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dadi lek tiyang niku ngrekso panganane para hadirin, tidak terlena dengan keuntungan, ya, tidak terlena dengan harta. Pokoknya teman-teman jogo hati-hati nih, kerjone hati-hati, sehingga makanan yang dibawa pulang atau yang dimakan dia, dimakan keluarganya halal. Maka ketika makanan itu halal, hati itu akan terang. Hati niku bersih para hadirin. Anggota badan niki semangat ibadah. Dijak amal soleh niku cakang. Dijak ngelampahi kesaenan niku enteng. Niku pengaruhnya panganan. Tapi kalau sudah makanannya enggak halal, cara-cara yang enggak benar dia bekerja, sehingga yang dibawa pulang rizki yang haram, hati akan menjadi gelap. Hati peteng, gelap hati ini. Kalau sudah hati gelap itu, maka efek negatifnya banyak. Anggota badan ini berat untuk diajak berbuat taat, diajak amal soleh ini kuabot. Maksiat enteng, maksiat cakang. Bahkan hati yang gelap itu akan sulit dikasih nasihat.
diilingno kelawan Quran, diilingno kelawan hadis, diilingno kali para ulama, kadang-kadang abot katine nrimo para hadirin. Oleh karena itu sekali lagi makanan itu pengaruhnya sangat luar biasa, sehingga dikatakan oleh ba'dus salaf, kul ma syi'ta famithlahu ta'mal. Silakan kamu makan sekehendak kamu, kati mangan halal monggo, kati mangan haram monggo, tapi ketahuilah kamu akan berbuat seperti apa yang kamu makan. Lek panganane halal niku insyaallah sing dilampahi sing sae-sae para hadirin. Tapi lek panganane haram niku sing dilampahi nggih sing mboten sae, sing elek-elek, maksiat dosa niku doyane, hobine. Dan kita makan halal itu perintahnya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian min thayyibat, ay minal halal, dari yang halal, ma razaqnakum, apa yang aku rizkikan kepada kalian. Aja maneh kula jenengan, para rasul mawon dielingaken kali Gusti Allah, suruh makan yang halal. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai para rasul, makanlah kamu yang baik, yang halal, dan beramallah amal yang soleh. Al-Imam Sahal At-Tusturi radhiyallahu an, beliau menyatakan apa? Man akalal harama asad jawarihuhu sya'a am abah. Barang siapa yang makan haram, maka anggota badannya itu akan bermaksiat kepada Allah, mau ataupun tidak mau. Jadi lek panjenengan iki mendolimi orang lain, khususnya masalah harta tadi para hadirin, urusan dunya, urusan duit niku duduk cuma tobat tok sing repot, duduk cuma kuatiri binjing tengah akhirat dituntut, tapi juga itu akan berpengaruh kepada kehidupan kita di dunia, kehidupan keluarga kita, kehidupan anak-anak kita. Sulit untuk menjadi orang yang baik. Nomor 4, ibadah sing dilampahi niku hampa dan sia-sia, lek pun panganan ini mboten halal, mboten diterami kali Gusti Allah, mboten diterami. Innallaha ta'ala thayyibun la yakbalu illa thayyiban, teng hadis. Allah Subhanahu wa taala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Al-Imam Ibnu Ruslan dalam Nadham Zubat beliau menyatakan apa? Wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mithlul bina'i fawqa maujin yuj'alu. Perbuatan taat dari orang yang makan haram. Dawuni Al-Imam Ibnu Ruslan itu kalau diumpamakan seperti orang bangun di tengahnya gelombang lautan. Di tengah gelombang lautan, ana wong bangun di tengah gelombang lautan para hadirin, kait ndele botol mbek lulu yo amblas, gak dadi-dadi bangunannya. Demikian juga orang yang makanannya haram ini, masih ibadah jungkir walik kaya apa mboten diterami kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad SAW, manishtaro sauban bi asyrati darohima wa fihi dirhamun min haram lam yakbalillahu lahu salatan madama alaihi syai'un minhu, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Leke enten tiang sholat, enten tiang tumbas kelambi, membeli baju, harga bajunya 10 dirham.
sak dirham tok duit haram bro. 10 dirham sak dirham tok duit haram, sing 9 dirham niki halal. Maka selama dia sholat menggunakan baju tersebut, sholatnya enggak diterima sama Allah. Niku sak dirham tok niki sing haram, sing 9 halal. Dani oleh sing 9 sing haram, situk sing halal. Dani oleh haram kabeh. 10 dirham sing dikei tuku kelambi wae niku. Enggak diterima sama Allah. Ada orang umroh utawa haji, tapi ongkosnya bekalnya dari uang haram, hasil korupsi gawe berangkat umroh, oleh tombok togel gawe berangkat umroh. Bagaimana ketika dia mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, dijawab sama Allah SWT, la labbaik wala sa'dik, zaduka haram wa rahilatuka haram wa hajjuka ghairu mabrur. Kamu enggak penuhi panggilanku, mboten diakoni kali Gusti Allah. Masih teng Mekah tawaf di Ka'bah, mboten diakoni. Kamu enggak datang kepadaku, enggak penuhi panggilanku, la labbaik wala sa'dik, dan kamu enggak beruntung. Bekalnya kamu haram, ongkosnya kamu haram, hajinya kamu tidak mabrur, enggak diterima. Itu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain para hadirin, "Lau shallaitum hatta takunu kal hanaya wa sumtum hatta takunu kal autar lam yataqabbalillahu minkum illa biwara'in hajis." Kalau misalnya kalian sholat sampai seperti busurnya panah, sampai tulang punggungnya niku bengkong koyok busuri panah kakean sholat, dan kalian puasa sampai kurus kering koyok tali ini senar, koyok tali senar, Allah tidak akan menerima dari kalian kecuali dengan warok yang betul-betul menjauhkan kalian daripada rezeki yang tidak halal. Jadi masih ibadah nih model nopo, ahli sholat, ahli poso, lek urusan rezeki niki mboten warok, mboten hati-hati, maka nggak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian akibat yang selanjutnya, dan ini yang paling harus kita takuti, tiyang niku lek pun panganane mboten halal, rezekine mboten halal, maka lek mboten tobat temen-temen ketrami tobate, maka tempatnya dia nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu lahmin nabata min haram nabata min suhtin fannaru aulabih. Setiap daging yang tumbuhnya daripada yang haram, maka yang paling layak bagi dia, tempat yang paling tepat bagi dia adalah api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kalau orang itu makanannya tidak halal, dungone mboten bakal keterima para hadirin. Wis lek panganane haram gak usah ndonga wis, gampangane ngono.
Lek kerjane mboten beres gak usah ndonga, sampai ndumbli ndonga ndak keterima. Sinten sing dawuh? Kanjeng Nabi. Teng kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah niku Kanjeng Nabi teng setunggal hadis beliau menceritakan summa dzakara ar-rajula yutilus safar ash'ath aghbar yamuddu yadayhi ila sama wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Kanjeng Nabi niku nyeritakaken seseorang perjalanan jauh. Tiang niku lek kesane niku lungone adon niku biasane dungane mustajab. Oleh karena itu kalau ada tamu datang dari jauh kita dianjurkan minta doa. Kenapa? Karena doanya mustajab orang yang perjalanan jauh itu. Kanjeng Nabi nyeritakan tiang niki perjalanan ini tebih jauh dia, musafir safaron tawilan, sampai diceritakan lusuh dan berdebu badannya. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke langit, ke atas. Berdoa kepada Allah dia. Tapi apa? Orang ini makanannya haram. Yang dia minum juga haram. Yang dia pakai juga haram. Wa ghudhiya bil haram, dicekoki dengan yang haram. Fa anna yustajabu lahu, dawuhe Kanjeng Nabi, dari mana akan diterima doanya dia. Oleh karena itu tiang niku lek pun mendolimi orang lain itu efek negatifnya itu bukan cuma sulit dalam bertobat, bukan cuma dosa para hadirin. Tapi tadi yang sudah saya sebutkan tadi itu resikonya nanti semuanya. Niku imbasi sedanten wau niku sing kula sebutaken niku. Oleh karena itu jangan disepelekan. Hati-hati. Kita bekerja yang hati-hati. Rizki niku pun diatur kali Gusti Allah, ndak usah khawatir. Ketika berdagang, wis ojo kepincut ambik badi. Jadi pedagang yang amanat. Jadi pedagang yang jujur. Oh, luar biasa itu pangkatnya di sisi Allah. At-tajirul amin as-saduqul muslim ma'asyuhada'i yaumal qiyamah, dawuh Kanjeng Nabi. Pedagang yang amanat, yang jujur dan dia muslim, maka besok di akhirat akan dikumpulkan bersama para syuhada di hari kiamat. Karena kadang-kadang mohon maaf, sampai sebagian umat Islam zaman sak mangkin iki kadang-kadang lek tuku nang podo Islami kurang yakin, tapi lek tuku nang wong non muslim yakin, oh jujur, dianggep lek non muslim iku jujur, sampai koyo ngoten. Ini yang terjadi. Kenapa? Karena mungkin dari banyaknya umat Islam ketika dia berdagang tidak amanat dan tidak jujur, sehingga banyak orang yang kadang-kadang tidak yakin dengan saudaranya sendiri sesama muslim. Oleh karena itu mari kita buktikan para hadirin, ketika kita bekerja kita yang amanat, kita yang jujur. Gimana caranya bertobat? Tadi itu solusi simpelnya kita kembalikan. Lek panjenengan mampu, mari merugikan orang misalnya 1 juta, ya kita ngambil dengan cara yang batil, nipu utawa ngemplang utawa niku haki orang lain, warisannya saudara kita. Kalau kita mampu ada, kita kembalikan. Lek mboten wonten, nyuwun ikhlasi, minta dibebaskan. Kalau berupa barang, misale nyolong niki, misale sing dicolong cincin emas, tapi wis didol mau cincine.
Kate ndoleki cincin sing dicolongi dibalekno repot, ya dibalekno regane pun. Balekno ya trone, duwike kira-kira duwike pira niku aku nyolong niku balekno. Itu solusinya. Jadi nggak harus berupa barangnya. Karena mungkin akan kesulitan kalau seperti itu. Lah kalau yang punya sudah meninggal, sing dicolong mau tiangnya pun pecah. Terus ya nopo balekno nang ahli warisi. Mangkane mboten gampil iki, ruwet urusane, ruwet lek koyo ngeten iki akhire. Balekno nang ahli warisi. Lek ahli warisi mboten kepanggih, balekno teng hakim, teng penguasa yang bisa dipercaya. Lek penguasa yang mboten saged dipercaya, maka boleh diberikan kepada kemaslahatan umum, nggih, diparingaken kemaslahatan umum. Mungkin ada yayasan-yayasan sosial, pokoknya untuk kepentingan umat, untuk kepentingan umum, nggak ada masalah. Mungkin diparingaken teng masjid, diparingaken teng madrasah. Itu solusinya. Jadi langkah awalnya nggak boleh langsung untuk kepentingan umum. Langkah awalnya cari dulu pemiliknya tadi yang kita ambil. Mboten kepanggih dole ono ahli warisi anake dole ono. Mboten kepanggih sampeyan tingali penguasane niku, pemerintahane niku. Nggih. Lek kira-kira iso dipercaya, sampeyan paringaken teng mriku biar digunakan untuk apa nanti terserah mereka. Tapi lek kira-kira gak iso dipercaya, sampeyan balekno nang pejabat, dilek dhewe ambek pejabate. Maka berikan untuk maslahah amma, kepentingan umum, untuk kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Lah kalau nggak bisa, sudah tekad ingin mengembalikan, nggak punya kemampuan, kate njaluk sepuro nang wonge ya ndak kepanggih tiange. Sing penting ono penyesalan, ada niat yang kuat untuk mengembalikan dan untuk minta ikhlas kepada orang, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah tetap besok di akhirat akan dihalalkan oleh orang yang dia zalimi sewaktu dia di atas dunia. Itu harapannya. Jadi sing penting ono niat teman-teman kajengi balikaken nggih, utawa kajengi nyuwun ikhlasi. Masalah nanti sudah berikhtiar kok terdapat kesulitan sampai dia meninggal gak sampai nggih, gak sampai njaluk ikhlasi, gak sampai ketemu kali tiyang sing dizalimi, tapi pun gak ada niat koyok ngoten, insyaallah benjing teng akhirat tiyang sing dizalimi niku digerakaken atine kali Gusti Allah untuk memaafkan dan mengikhlaskan serta tidak menuntut dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau bukan berkaitan dengan harta, kita dosa sama orang lain itu kan bukan cuma ngambil harta para hadirin, bukan cuma ngambil uang, bukan cuma ngambil barang, tapi kita berbuat dosa kepada orang lain itu juga bisa dengan kita menggunjing, ghibah, ngerasani tiang lintu bukan dengan tujuan yang jelas, bukan untuk maslahat, itu juga berbahaya ya. Maka ini nggak cukup tobatnya itu hanya menyesal, hanya 5 syarat yang kita sebutkan nggak cukup, tapi juga ada tambahan yang ke-6 ini ya. Maka gimana? Kita harus meminta maaf dan meminta halal kepada orang yang kita gunjing tadi, yang kita rasani. Dadi mboten gampil niki. Aja dientengno ngrasani tiyang niki. Sampeyan tobat tok njaluk sepuro tok nang Gusti Allah sik durung komplit niku syaratnya. Sik kirang. Lek kepingin sempurna tobaté ya napa lek ngrasani tiyang niku ngaku teng tiyange. Saya tadi menggunjing kamu, ngerasani kamu,
bahkan sebagian ulama menyatakan lafadznya waktu jenengan ngerasani kudu dijelasno. Kudu dijelasno mang. Ngerasani ini mang ngilokno apa? Isine niku kudu disampaikan teng tiyangi. Mari ngono dijaluki sepuro. Jadi kalau minta halalnya tapi mboten disebutkan, maka itu menurut madhab daripada Al-Imam Syafi'i tidak sah, mboten cekap sian. Dadi kudu dijelasno. Sampeyan ngerasani ini wau niku napa? Walaupun sebagian madhab yang lain, madhab dalam Al-Malikiyah wal Hanafiyah mboten wajib jelasaken. Ngerasani ini wau niku napa? Nggih, enggak perlu dijelaskan kepada orang. Nah, cukup ngomong ngeten tok. Mangkon tak rasani aku njaluk sepurone yo pun cekap niku. Tapi dalam madhab yang lain seperti itu. Kalau madhabnya Imam Syafi'i harus dijelaskan. Lah kalau misalnya yang mau dimintai halal niki sing dirasani pun pejah, utawa mboten saged ditemoni karena mungkin orangnya di luar negeri, mungkin orangnya di luar pulau, mungkin orangnya di luar kota, ada solusi lain nih. Sampean istaghfir lahum, sampean jalukno sepuro niku tiyang sing dirasing sing panjenengan rasani wau. Nggih, sampean ngrasani misale tiyang namine Ali, sampean ilokno sampean rasani. Kate njaluk sepuro gak iso, krana wonge di luar kota utawa pun pejah. Nggih, sampean jalukno sepuro, ya Allah. Panjenengan sepuro dosa-dosane Ali ya Allah, sampean rahmati Ali ya Allah. Niku pun cekap sebagian kaya ngoten solusine. Cuma ojo digawe nggih, digawe mari ngono langganan nggih. Wah, enak yo ngrasani mari ngono tak jalukno sepuro. Waduh bahaya lek kaya ngoten niku. Itu solusi lek pun mentok, lek gak iso njaluk sepuro nang wonge sing dirasani. Sebagian ulama memberikan jalan dan solusi kepada kita. Kita mohonkan ampun kepada Allah orang yang kita gunjing. Mangkane lek iso kali direm niki nggih. Ngrasani tiyang niku direm, ojo gampang-gampang ngrasani wong nggih. Bahaya nggih. Jaluk sepurone niki mboten gampil para hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini saja, mudah-mudahan manfaat. Kita sambung lagi nanti di pertemuan yang akan datang. Ini ada permintaan barokah Fatihah untuk yang meninggal dunia. Namanya Muhammad Ainur Rafiq. Annallaha yaghfiru lahu wa yarhamuhu wa yataghasyahu birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhul jannah. Al-Fatihah. Rahmanirrahim. Untuk yang sedang sakit Bapak Kartono dan Bapak Priyanto, Anallaha yashfihima wa yu'afihima wa yarzuqhuma kamal as-sihhah wal afiyah adh-dhahirah wal batinah. Allahumma ya syafi ishfihima anta syafi wa afihima antal muafi. La shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqman wa la alama wa jami' amradil muslimin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin ya rabbana atarafna wa anna asrafna 'ala alladha asrafna wa tub 'alaina tauba taghsilu kulla khawba واستر لنا العورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة الصحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نخضى بكل سل صلى وسلم ربي على هيئة الخبي
وآله وصحبه عند تتصصب والحمد لله في البدء والتناهي وبالآلاء الإلهي واجتنا بالنواهي